Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagas Setiawan, NPM S1D018055 dari program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini di video saya akan menjelaskan materi ekonomi trika tentang model dengan variabel beda kala atau legit variable dan spesifikasi modelnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan model tersebut dalam skripsi yang akan saya analisis, yaitu dari skripsi yang di dalamnya terdapat data time series. Oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita buka materinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan materinya dalam bentuk laporan yang di sini saya buat di PowerPoint dengan skripsi yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Karet Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 1080 sampai 2015. Oke, kita next ya. Untuk bab satunya sendiri ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Oke, latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Indonesia sangat mengandalkan kegiatan perekonomian internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap negara memiliki ketergantungan dengan negara lain, karena untuk memenuhi kebutuhan negaranya tidak cukup jika hanya mengandalkan sumber daya dari dalam negeri saja. Jika nilai ekspor suatu negara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor, maka menunjukkan majunya perekonomian negara tersebut dari segi kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional juga sangat penting untuk memacu industri dalam negeri. Tujuan dari pengembangan ekspor adalah untuk mendukung upaya meningkatkan daya saing global produk-produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, Indonesia mengekspor karet alam ke Amerika Serikat sebesar 507,4 ton dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2012, ekspor karet alam Indonesia mengalami penurunan sebesar 546,6 ton. Wah, banyak juga ya. Penurunan ekspor ini disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap karet alam Indonesia. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, volume ekspor karet kembali mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa Amerika Serikat memiliki prospek yang bagus bagi karet alam Indonesia. Berdasarkan beberapa data bahwa karet alam Indonesia dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka sangatlah diperlukan untuk menganalisis permintaan ekspor karet alam Indonesia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Oke, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi volume ekspor karet? Yang kedua, apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi volume ekspor karet? Nah, dari tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui apakah variabel penelitian secara bersama-sama mempengaruhi ekspor karet, dan yang kedua mengetahui apakah masing-masing variabel penelitian mempengaruhi ekspor karet. Kita lanjut. Untuk bab 2 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan sumber data yang digunakan. Keberhasilan dalam menganalisis ilmu ekonomi trika sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Ada beberapa tipe data yang dapat digunakan dalam meregresi suatu data yang akurat, yaitu data panel, data time series, dan data cross section. Penelitian ini yang saya buat menggunakan data time series atau data runtut waktu. Data time series diambil melalui interval waktu secara berkelanjutan seperti data mingguan, bulanan, maupun tahunan. Oke, menurut Widarjono 2013. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder di sini menggunakan data antar waktu atau time series yang diambil dari tahun 1980 sampai dengan 2015. Di mana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Sumber data yang diperoleh penulis beberapa dari situs resmi BPS, World Bank, dan
sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam variable dependent adalah volume, ya, volume ekspor karet. Sementara untuk variable independen yaitu kurs atau nilai tukar, harga karet dunia, harga karet domestik, dan luas lahan. Kita lanjut. Oke, yang kedua adalah spesifikasi model. Secara matematis ditulis sebagai berikut. MET sama dengan F dalam kurung GAT, MUT, DET, NGT, NGT ini 1. Oke, atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut. Len ME sama dengan beta 0 ditambah beta 1, len GAT ditambah beta 2, len MUT ditambah beta 3, len DET ditambah beta 4, len NGT ditambah beta 5, len NGT min 1 ditambah ET. Kita lanjut. Nah, bab 3 adalah hasil dan pembahasan. Pertama, uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan uji heteroskedastisitas dan juga uji autokorelasi. Oke, yang pertama adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan standar delete residual nilai tersebut. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, untuk tabelnya sudah saya siapkan di sini dari file Shazam yang sudah saya buat di tabel. Oke, dari tabel di samping dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan antara nilai p-value dan juga nilai alpha. Dari hasil perbandingan kedua nilai tersebut cukup signifikan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai alpha lebih kecil daripada nilai p-value. Ya, jelas ya, tuh. Alphanya adalah 0,5, sedangkan p-value-nya kebanyakan adalah 0,1, sekian. Oke, dengan demikian berarti disimpulkan bahwa pada data time series yang telah didapatkan tidak mengalami heteroskedastisitas. Kita lanjut. Nah, untuk uji autokorelasinya, pada percobaan pengujian autokorelasi dengan menggunakan aplikasi Shazam dan mendapatkan hasil nilai Darin-Weston atau DW sebesar 1,2997. Jika nilai Darin-Weston itu DW atau DW itu di bawah 2, maka data tersebut tidak mengalami masalah autokorelasi dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini ada uji hipotesis. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini kita baca ya. Dari tabel di atas didapatkan data nilai R2 atau R² sebesar 0,5744 atau jika dalam bentuk persen yaitu sebesar 57,4%, yang berarti kemampuan model menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 57,44. Kita lihat ya, itu R²-nya. Nah, itu R2-nya adalah 0,5744. Kita lanjut. Nah, untuk hipotesis pengujiannya sebagai berikut. Jika p-value lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan yang kedua, jika p-value lebih besar dari alpha, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya secara bersama-sama variabel dependen tidak mempengaruhi variabel dependen. Maaf ya, tadi variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Kita lihat pada tabel hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai FP value-nya 0,000, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05, yang artinya P value lebih kecil dari nilai alpha. Jadi H0 ditolak, H1 diterima, dan disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen kurs, harga karet internasional, harga karet domestik, luas lahan, dan luas lahan sebelumnya mempengaruhi variabel volume ekspor karet atau variabel dependen. Pada variabel kurs, ini uji yang secara mandiri atau masing-masing ya. Yang pertama,
pada variabel kurs didapatkan p-value 0,624 dengan alpha 0,5. Artinya p-value atau alpha lebih besar dari alpha, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti variabel kurs tidak berpengaruh terhadap volume ekspor. Selanjutnya, pada variabel harga karet internasional didapatkan p-value 0,011 dengan alpha 0,05. Artinya p-value lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti variabel harga karet internasional berpengaruh terhadap jumlah ekspor karet. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Pada variabel harga karet domestik didapatkan p-value 0,474 dengan alpha 0,05. Artinya p-value lebih besar daripada nilai alpha, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti variabel harga karet domestik tidak berpengaruh terhadap volume ekspor karet. Selanjutnya, pada variabel luas lahan didapatkan p-value 0,299 dengan alpha 0,05. Artinya p-value lebih besar daripada nilai alpha, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap volume ekspor karet. Nah, yang terakhir adalah pada variabel luas lahan tahun sebelumnya, yaitu kurang penulisan tadi ya. Didapatkan p-value 0,471 dengan alpha 0,05. Artinya p-value lebih besar daripada nilai alpha, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti variabel luas lahan tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap volume ekspor karet atau variabel dependent. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Secara bersama-sama, variabel independen, kurs, harga karet internasional, harga karet domestik, luas lahan, dan luas lahan sebelumnya itu berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ekspor karet. Nah, yang kedua, jika dilakukan secara individu atau secara mandiri tadi ya, didapatkan hasil bahwa 4 variabel, yaitu kurs, harga karet domestik, luas lahan, dan luas lahan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau volume ekspor karet. Sedangkan untuk variabel harga karet internasional itu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen atau volume ekspor karet. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dari materi yang sudah saya jelaskan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.